Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di gedung aula PT Unilever ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga acara hari ini dapat terlaksana tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Baiklah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Daripada saya tidak disayang, lebih baik saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Santi Hermalia, biasa dipanggil Santi. Saya di sini sebagai sekretaris dari perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk sekedar menyampaikan sepatah dua patah kata. Saudara dan hadirin yang saya hormati, atas nama pimpinan PT Unilever Indonesia Tbk, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Soeharto yang sudah berkenan hadir di acara ini. Dan saya juga berharap nanti beliau sudi memberikan pembelajaran kepada kita semua. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota yang telah menghadiri kegiatan pada hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat terus terbina dan ditingkatkan. Baiklah, pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan naskah pidato tentang PT Unilever Indonesia yang bertemakan launching sebuah produk baru dari PT Unilever Indonesia Tbk dengan maksud dan tujuan yang pertama, untuk menyebarkan informasi produk atau jasa perusahaan kepada pasar. Yang kedua, untuk memperoleh konsumen baru dan menjaga kesetiaan dari konsumen. Yang ketiga, untuk meningkatkan penjualan sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Yang keempat, untuk mengenalkan produk terbaru dari PT Unilever Indonesia Tbk. Dan produk baru yang akan saya bahas yaitu kecap Bango bumbu kuliner Nusantara dengan varian Bango bumbu kuliner Nusantara mie goreng sambal mata khas Lampung. Baiklah, sebelum saya membahas produk baru, ada baiknya kita mengetahui sedikit apa itu sejarah tentang produk kecap Bango dan kaitannya dengan PT Unilever Indonesia. Jadi, kecap Bango awalnya merupakan sebuah industri rumah tangga yang dimulai pada tahun 1928 di daerah Benteng, Tangerang, Banten. Perjalanan Bango dimulai oleh Teojo Pitbun yang pertama kali dijajakan di toko kecil di garasi rumahnya. Nama Bango dipilih pendirinya dengan satu visi, yaitu agar produknya dapat terbang tinggi hingga ke mancanegara. Ketika usaha Yunus Kartadinata berkembang, pabrik kecap Bango pindah di Jalan Asem Lama, sekarang Jalan Wahid Hasim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, persis di belakang gedung Badan Pengawas Pemilu. Namun, kawasan itu sudah berubah menjadi deretan rumah perkantoran. Kecap Bango tumbuh dan populer di Jawa Barat dan Jakarta. Perusahaan kecap Bango berubah menjadi perseroan terbatas, yaitu PT Anugrah Indah Pelangi dan PT Anugrah Damai Pratama. Manajemen dikelola anak Yunus yang keempat, Epi Kartadinata. Pada tahun 1982, pabrik kini menempati area seluas 8 hektar di Desa Wantilan, Cipendei, Subang, Jawa Barat. Pada tahun 1992, PT Unilever Indonesia tertarik untuk mengakuisisi merek dan usaha kecap Bango di bawah naungan perusahaan mereka. Akhirnya, kecap Bango resmi menjadi salah satu produk PT Unilever Indonesia pada tahun 2001. Setelah proses akuisisi, nama dan performa kecap Bango semakin kencang dan dikenal hingga luar Jakarta. Langkah awal setelah akuisisi
Unilever mengubah tampilan merek, logo, dan kemasan Bango. Dulu mereknya kecap Bango. Pada 1 Februari tahun 2008, mereknya resmi menjadi Bango. Unilever dan keluarga Kartadinata membentuk perusahaan patungan bernama PT Anugrah Liver. Perusahaan ini memproduksi dan memasarkan kecap, sambal, dan saus bermerek Bango. Unilever menguasai 65% saham, sisanya 35% dimiliki Anugrah Indah Pelangi dan Anugrah Damai Pratama. Pada tahun 2007, Unilever mengakuisisi sisa saham Bango milik keluarga Kartadinata. Menurut Ainul Yakin, Foods Direction Unilever Indonesia, dari beberapa hasil survei lembaga riset, Bango menjadi pemimpin pasar kecap nasional. Performa bagus tersebut dimulai sejak pasca diakuisisi. Nah, setelah kita mengetahui sejarahnya, sekarang kita lihat bagaimana bahan baku dan pembuatan dari kecap Bango ini. Bahan baku yang digunakan kecap Bango adalah kacang kedelai hitam, gula kelapa, garam, dan air. Kacang kedelai hitam difermentasi selama beberapa bulan. Sejak awal tahun 2000-an, Unilever bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada menghasilkan kedelai hitam kualitas baik bernama Malika. Profesor Mari Astuti, penemu kedelai Malika, serta peneliti dari Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, mengemukakan bahwa kedelai hitam Malika memiliki banyak keunggulan dibandingkan varietas kedelai lainnya. Selain lebih tahan cekaman fisik dan serangan penyakit, kedelai hitam Malika juga lebih bernutrisi. Baiklah, berikut ini ada beberapa daftar produk kecap dan bumbu Bango. Yang pertama ada Bango kecap manis yang memiliki 7 varian. Selanjutnya ada Bango kecap manis pedas gurih. Varian kecap manis pedas gurih diluncurkan pada tahun 2012. Bahan-bahan yang ditambahkan adalah cabai rawit merah dan hijau serta bawang. Memiliki 5 varian. Selanjutnya ada kecap manis like. Diluncurkan pada tahun 2019. Rasa manis dari kecap ini adalah daun stevia dan lebih rendah gula. Memiliki 2 varian. Bango kecap manis hitam gurih. Selanjutnya ada Bango bumbu bacem. Dan yang terakhir ada Bango bumbu kuliner Nusantara. Di antaranya bumbu kuliner Nusantara, nasi goreng kambing khas Jakarta, Bango bumbu kuliner Nusantara opor ayam khas Cepu, Bango bumbu kuliner Nusantara tongseng khas Solo, bumbu kuliner Nusantara soto Betawi khas Jakarta, Bango bumbu kuliner Nusantara nasi kuning khas Manado, Bango bumbu kuliner Nusantara mie goreng khas Aceh, Bango bumbu kuliner Nusantara rawon khas Malang. Dan yang terakhir adalah produk baru dari PT Unilever, yaitu Bango bumbu kuliner Nusantara mie goreng sambal mata khas Lampung. Baiklah, jadi produk terbaru dari PT Unilever Indonesia adalah bumbu kuliner Nusantara mie goreng sambal mata khas Lampung. Jadi, bumbu ini sama dengan bumbu yang lain, yang membedakan hanyalah terdapat sambal mata sebagai campurannya. Dewasa ini, kita tahu bahwa kebutuhan konsumen menyangkut makanan siap saji yang ekonomis kian meningkat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya makanan dengan berbagai varian baru. Maka dari itu, kami mengeluarkan varian terbaru untuk lebih meningkatkan mutu produk yang dipasarkan. Sudah tidak diragukan lagi, terdapat banyak keunggulan dalam produk dari PT Unilever ini karena sudah banyak produk yang dipasarkan di berbagai kota seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Serta
dapat dilihat dengan inovasi yang terus-menerus kami lakukan dengan terus mengeluarkan produk baru maupun varian rasa baru dari produk yang sudah ada. Jadi bisa disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada di perusahaan sangat kompeten dan inovatif. Bumbu kuliner Nusantara merupakan bumbu siap saji yang memiliki cita rasa autentik yang terinspirasi dari penjajah kuliner dari seluruh daerah Indonesia. Pada varian baru ini terbuat dari rempah alami berkualitas tinggi dengan cita rasa seperti aslinya. Tanpa pengawet, dibuat dengan digiling agar menghasilkan rasa autentik seperti aslinya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan pada hari ini. Semoga dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh. Amin ya Rabbal 'Alamin. Demikianlah kiranya pidato yang dapat saya sampaikan. Atas segala kehilapan dan kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.